Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan TIK dalam bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran TIK dalam pendidikan. Ini adalah bahan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Peran TIK dikaitkan dengan tantangan pendidikan abad 21, di mana sebagaimana kita mafhum bahwa tantangan pendidikan di abad 21 itu dihadapkan kepada bagaimana membangun masyarakat berpengetahuan, economic-based society, kemudian masyarakat yang berpengetahuan itu ditandai dengan memiliki keterampilan berpikir kritis, itu memiliki keterampilan untuk memahami sesuatu secara kritis, critical thinking skill. Yang kedua, masyarakat yang diharapkan nanti pada abad 21 itu adalah memiliki keterampilan berkomunikasi efektif, effectivity communication skill. Kemudian tantangan pendidikan di abad 21 juga dikaitkan dengan keterampilan melek TIK dan media, di sini ICT and media literasi skill. Dan tantangan berikutnya adalah keterampilan memecahkan masalah, solving skill, dan keterampilan bekerjasama secara kolaboratif, itu dalam makna bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai keterampilan kerjasama dengan berbagai pihak. Di sini disebutkan sebagai kolaboratif skill. Jadi tantangan pendidikan abad 21 kalau melihat konsep ini maka jelas sangat membutuhkan peran dari teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Baik terkait dengan keterampilan komunikasi yang efektif, kemudian keterampilan memanfaatkan teknologi media dan informasi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dasar yang muncul pada saat ini. Khususnya sebagaimana kita maklum saat ini adalah sedang masanya pandemi, masa terjadinya pembelajaran yang dilaksanakan dengan jarak jauh. Jadi terkait dengan tantangan abad 21 itu maka kita membahas bagaimana peran TIK. Nah, maka dalam hal ini TIK dipandang sebagai dikelompokkan kepada tiga kategori. Ada TIK sebagai skill tingkat dasar, di mana skill tingkat dasar ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk presentasi multimedia. Baik guru, dosen, peserta didik ini tertuntut untuk memiliki keterampilan dasar, yaitu menggunakan multimedia, menggunakan presentasi. TIK sebagai skill tingkat dasar juga ditunjukkan dengan kemampuan pemanfaatan atau peran TIK di dalam menyusun dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah, yang dimiliki oleh guru, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan, ini jelas perlu disusun dan penyusunannya tidak lagi menggunakan tumpukan-tumpukan kertas, tetapi sudah menggunakan word processor, dalam arti di sini menggunakan penyusunan dokumen dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menyimpan dokumen secara lebih sempurna, lebih baik. Kemudian TIK sebagai skill juga ditandai dengan perannya untuk mengkalkulasi, tabulasi. Ini dapat kita gunakan misalnya dalam spreadsheet atau di Excel misalnya. Nah, maka untuk tingkat dasar, ini skill dasar kita harus mampu untuk menggunakan atau memanfaatkan spreadsheet di dalam proses pembelajaran. Kemudian TIK sebagai skill tingkat dasar
ditunjukkan dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan berkas secara elektronik. Pengelolaan berkas secara elektronik ini itu misalnya saja bagaimana mengelompokkan berkas-berkas dalam bentuk folder, dalam bentuk sub-sub folder, kemudian di press, disimpan dalam eh, RAR supaya bisa menyimpan lebih banyak. Itu manajemen berkas elektronik bisa menunjukkan bagaimana peran TIK untuk eh, mengelola pendidikan dalam hal manajemen berkas secara elektronik. TIK sebagai skill tingkat dasar juga ditunjukkan dengan kemampuan komunikasi yang efektif memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, misalnya saja menggunakan komputer, menggunakan email, menggunakan WA, menggunakan blog, dan sebagainya. Nah, eh, masih tergolong kepada skill tingkat dasar, yaitu adalah kemampuan untuk kolaborasi kelompok. Kolaborasi kelompok itu bisa dalam bentuk grup, misalnya kalau di eh, email ada yang disebut dengan mailing list. Kemudian kolaborasi kelompok juga dilakukan dengan buat grup-grup pembelajaran, dilakukan juga dengan adanya kelompok-kelompok untuk mengkaji suatu persoalan. Nah, ini dalam kerangka tingkat dasar kolaborasi kelompok. TIK sebagai skill tingkat dasar juga ditunjukkan dengan kemampuan atau dengan perannya, dengan perannya untuk mencari referensi, di mana referensi yang kita butuhkan saat ini bisa diperoleh atau bisa didapatkan melalui kemampuan dasar dalam pemanfaatan atau dalam penggunaan TIK. Di sini melalui internet browser kita bisa mendapatkan berbagai informasi, berbagai referensi untuk menambah informasi dan pengetahuan. Kemudian eh, termasuk TIK pada kategori tingkat dasar dalam peranannya adalah sebagai manajemen data. Jadi sebagai database, nah, kalau tadi pengelolaannya itu dibuat dalam bentuk folder, dalam bentuk file, dalam bentuk kumpulan sub-sub folder, maka manajemen data ini juga nantinya akan mengelompokkan atau mengelola data berdasarkan jenis, misalkan berdasarkan gambar, berdasarkan eh, tulisan, atau berdasarkan aspek-aspek lain yang kita bisa atur sendiri, masuk misalnya kategori surat, kategori eh, bahan ajar, kategori dokumen pembelajaran, dan sebagainya. Itu eh, dibutuhkan kemampuan untuk mengelola. Kemudian TIK sebagai skill tingkat dasar perannya juga adalah sebagai pengelola kebutuhan publikasi. Jadi untuk kita mempublikasikan ini terkategorinya kepada skill tingkat dasar. Nah, jadi peran TIK sebagai skill tingkat dasar ditunjukkan dengan kemampuan eh, orang, kemampuan kita untuk apa? Untuk mempublikasikan ya, melalui berbagai media teknologi. Kemudian kemampuan tingkat dasar juga ditunjukkan dengan peran TIK untuk digunakan sebagai catatan-catatan personal atau private organizer. Di sini catatan personal itu misalnya saja dalam catatan-catatan pribadi, blog, dan sebagainya. Uh, Kemudian selain TIK sebagai kemampuan tingkat dasar, skill tingkat dasar, ada juga TIK ini dimaknai sebagai skill tingkat mahir. Jadi TIK sebagai keterampilan tingkat mahir ini pertama ditunjukkan dengan ragam kolaborasi kelompok terpadu dalam grup sistem, misalnya ragam kolaborasi kelompok terpadu itu sebagaimana kita bisa tahu tentang handling di kampus misalnya, kemudian eh, Zoom, dan sebagainya. Ini ragam kolaborasi kelompok terpadu. Ya, itu penggunanya menunjukkan kepada skill tingkat mahir. Skill tingkat mahir juga ditunjukkan dengan kolaborasi, komunikasi, dan kooperatif terpadu. Seperti halnya internet. Jadi kalau bisa membuat atau bukan menggunakan di sini, tapi bagaimana membuat jaringan, eh, mengisi konten-konten yang ada di
internet dalam arti di sini bagaimana memprogramnya ya, bukan mengisi dalam arti bahan materinya, tapi eh, memprogram untuk ditampilkan di internet. Kemudian TIK dinyatakan juga berperan sebagai skill tingkat mahir apabila telah digunakan sebagai manajemen akses jaringan. Jadi manajemen akses jaringan ini menunjukkan kemampuan tingkat mahir yang tentu saja tidak bisa dipelajari secara sederhana, membutuhkan waktu tertentu ya, untuk melakukan manajemen akses jaringan. Peran berikutnya, TIK sebagai skill tingkat mahir ditunjukkan dengan pengembangan jaring antar institusi, misalnya dengan adanya eh, jaringan-jaringan lokal, jaringan-jaringan eh, antar kampus, jaringan antar fakultas misalnya, atau kalau di sekolah antar lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan yang lain. Ini pengembangan jaringan antar institusi eh, bisa dilakukan eh, oleh orang-orang yang memiliki eh, kemampuan yang dikategorikan mahir. Berikutnya, TIK juga dinyatakan sebagai skill tingkat mahir ditunjukkan dengan kemampuan ya, atau perannya TIK untuk menyelenggarakan kelas maya. Kelas-kelas maya seperti yang kita lakukan dengan menggunakan berbagai media internet, nah, menyampaikannya kepada peserta didik. Nah, seperti hanya virtual school application. Nah, jadi aplikasi-aplikasinya ini yang menunjukkan pada tingkat mahir, bukan hanya penggunaan, tetapi bagaimana membuat aplikasi itu yang dimaksud dengan tingkat mahirnya. Kemudian peran TIK juga untuk manipulasi data dan informasi database atau disebut database programming. Dan arti di sini terkategori tingkat mahir dalam pemanfaatan atau memerankan TIK untuk kan apabila mampu mengelola data dan informasi. Manipulasi di sini bukan dalam arti yang negatif. Maksud manipulasi data ini adalah bagaimana mengubah suatu data memiliki kemanfaatan yang lain, memiliki kemanfaatan yang berbeda ketika sudah diproses. Artinya manipulasi data ini adalah mengubah suatu bentuk data ke informasi-informasi yang bermanfaat. Atau disebut dengan di sini database programming, program. Uh, Tingkat mahir berikutnya adalah kemampuan untuk menganalisis data. Analisis data atau alat untuk statistik yang kita kenal sekarang misalnya saja ada SPSS ya, statistik for social science. Ini eh, pembuat dari analisis data itu menunjukkan pada peran TIK eh, sebagai skill tingkat mahir. Kemudian eh, tingkat mahir juga ditunjukkan dengan kemampuan membuat aplikasi pemodelan. Jadi eh, membuat aplikasi-aplikasi pemodelan dari suatu kegiatan, suatu aktivitas atau suatu rencana kerja dibuat dalam pemodelannya, aplikasinya itu yang dibuat, yang dikategorikan kepada skill tingkat mahir. Kemudian membuat animasi multimedia. Ini juga terkategori pada skill tingkat mahir, yaitu kemampuan individu, kemampuan seseorang untuk membuat animasi multimedia. Jadi tidak semua orang bisa membuat ya, animasi multimedia, kecuali orang-orang yang sudah mempelajarinya secara khusus. Nah, animasi multimedia ini jelas nantinya akan mengarah kepada kemampuan untuk menciptakan kreasi-kreasi yang dapat digunakan oleh guru atau oleh peserta didik. Berikutnya, skill tingkat mahir itu adalah pengembangan aplikasi-aplikasi sederhana, misalnya dengan pemrograman bahasa atau disebut agent language, jadi bahasa mesin. Pengembangan aplikasi sederhana, misalnya dengan menggunakan berbagai program bahasa. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan program. Jadi kelola program dengan project management tool, alat-alat yang dapat dipakai untuk pengelolaan program. Ini juga menunjukkan kepada peran TIK sebagai skill tingkat mahir. Dan peran TIK sebagai tingkat mahir juga ditunjukkan dengan kemampuan pengembangan situs internet.
Jadi bukan terbatas kepada menggunakan atau membuka situs-situs, tapi bisa mengembangkan situs internet, jadi website programming, sehingga situs-situs itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga pendidikan, oleh guru, oleh peserta didik. Ini juga termasuk kategori TIK sebagai skill tingkat mahir. Berikutnya kita bahas TIK sebagai kompetensi. TIK sebagai kompetensi kita melihat dari dua sisi, yaitu kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Untuk kompetensi sosial itu ditunjukkan dengan kemampuan guru TIK untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar. Jadi kemampuan guru untuk berkomunikasi ini yang menunjukkan kepada kompetensi sosial guru. Berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kompetensi guru juga ditunjukkan dengan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif, empatik, ya. Kemudian kemampuan guru untuk santun dengan sama pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua masyarakat. Jadi polanya di sini bahwa kompetensi sosial guru itu pasti ditunjukkan dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Kemampuan sosial guru berikutnya adalah kemampuan untuk beradaptasi di tempat bertugas yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Ini berkomunikasi di keragaman sosial budaya memang membutuhkan alat-alat komunikasi, kemampuan berteknologi, ya, apalagi dalam kondisi saat ini. Ya. Berkomunikasi dengan lisan dan tulisan juga saat ini tidak hanya sebatas kepada pertemuan langsung, tapi menggunakan bagaimana kita menyampaikan secara lisan tapi dikomunikasikan dan dikomunikasikan TIK. Maka TIK sebagai kompetensi sosial ditunjukkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Ini simpulan kita, salah satu kompetensi sosial guru adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan TIK dalam proses pembelajaran dan juga di masyarakat. Yang kedua, TIK sebagai kompetensi profesional. Jadi bagi guru, ya, memiliki kemampuan TIK itu terkategori kepada kemampuan profesional. Nah, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. Salah satu kemampuan profesional guru adalah mampu memanfaatkan dan mengikuti perkembangan TIK untuk proses pembelajaran. Jadi kita pilih ada kompetensi sosial, yaitu bagaimana guru menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi, sedangkan TIK sebagai kompetensi profesional guru adalah ada di dalamnya itu bagaimana guru perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian mengimplementasikan hasil perkembangan itu di dalam proses pendidikan. Nah, dan peran TIK di dalam sistem pembelajaran kita itu TIK selain sebagai skill dasar dan skill mahir, kemudian sebagai kompetensi, TIK juga sebagai fasilitas pendidikan. Nah, bisa menggunakan kelas virtual misalnya sebagai fasilitas pendidikan, kemudian perpustakaan elektronik. Nah, ini menunjukkan bahwa TIK sebagai fasilitas pendidikan. Perpustakaan elektronik, ya nanti di perpustakaan tidak lagi berjejer buku, tetapi hanya ada beberapa komputer yang dapat digunakan secara online oleh kunjung perpustakaan. Kemudian TK sebagai bahasa pendidikan juga ditunjukkan dengan adanya komunikasi kooperasi melalui school internet. Jadi sekolah melalui internet, di mana nanti sekolah itu memiliki jaringan khusus, jaringan sekolah, ya, untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi, berkolaborasi, untuk berkooperatif dengan para pendidik, dengan pendidik, pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan guru, dan sebaliknya antara pendidik ya, dengan orang tua peserta didik.
TK sebagai fasilitas pendidikan juga dapat dilakukan dengan kelas jarak jauh, yaitu ada video conference misalnya yang sering kita laksanakan juga saat ini, itu menunjukkan bahwa TK sebagai fasilitas untuk bidang pendidikan. Selain itu, TK sebagai fasilitas pendidikan juga ditujukan dengan perannya yang bisa digunakan untuk kelas tutor multimedia. Kelas tutor multimedia ini eh, maknanya adalah ada kelas yang menggunakan media untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas tutorial, teatrikal maksudnya. Ya, misalnya melakukan fragmen dan sebagainya. Kemudian TK sebagai fasilitas pendidikan juga ditujukan dengan adanya papan elektronik sekolah. Jadi sekolah papan elektroniknya tidak lagi dari kayu, tidak lagi papan eh, apa, tapi sudah berupa papan elektronik ya, yang eh, tampilannya bisa jalan, bisa langsung terlihat. Ya. Itu papan elektronik dan bisa dibuatkan di sekolah untuk menyampaikan berbagai informasi sekolah dan sebagainya. TK sebagai fasilitas pendidikan juga ditunjukkan dengan perannya sebagai alat ajar multi intelijensia. Alat ajar multi intelijensia ini karena bukan hanya yang auditif, bukan hanya yang visualis atau yang kinestetis, semua eh, kondisi peserta didik ini dapat terkembangkan. Jadi multi intelijensi itu juga mengarah kepada kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk merasa dan sebagainya. Ini bisa digunakan dengan menggunakan TIK sebagai fasilitas pendidikan. Jadi di sini multiple intelligent learning device. Nah, eh, di sekolah juga atau di lembaga pendidikan, TIK sebagai fasilitas pendidikan dapat berupa pojok internet. Jadi kalau kemarin ada pojok baca, ada eh, sudut-sudut baca, maka dengan TIK sebagai fasilitas pendidikan dapat dibuatkan pojok-pojok internet. Tempat-tempat tertentu ada koneksi ke internet, ada alat yang digunakan secara khusus untuk peserta didik belajar dengan menggunakan internet. Ini yang kita sebut dengan internet corner atau pojok internet. TIK sebagai fasilitas pendidikan eh, juga perannya itu dijadikan sebagai aplikasi multimedia atau multimedia approach. Aplikasi multimedia artinya kita bisa memanfaatkan uh, video, bisa memanfaatkan yang menampilkan suara, menampilkan teks, gambar, animasi secara sekaligus. Itu aplikasi multimedia. TK sebagai fasilitas pendidikan itu ada beberapa bagian sebenarnya dijelaskan tadi, dan TIK juga berfungsi atau berperan sebagai gudang ilmu pengetahuan. Teknologi informasi saat ini ya tidak hanya uh, digunakan untuk hal-hal yang sifatnya permainan, ya, tapi justru lebih mengarah kepada dalam bidang pendidikan, maksudnya TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan. Ini bisa kita lihat dengan adanya referensi ilmu pengetahuan terkini, seperti halnya internet. Referensi ilmu pengetahuan terkini itu bisa kita temukan di internet dalam berbagai modelnya, dalam berbagai kondisi, berbagai keadaan. Kemudian TIK sebagai gudang ilmu karena di dalamnya ya dalam TIK juga ada manajemen pengetahuan, ada pengelolaan pengetahuan ya, yang sudah dilakukan oleh eh, para ahlinya. Dalam arti di sini ada manajemen pengetahuan yang kita dengan mudah tinggal mencari saja. Sebagai gudang ilmu ya kita inginnya tahu tentang apa, bisa ditanyakan, bisa dicari di internet. Kemudian TK sebagai gudang ilmu juga dimudahkan dengan ada jaringan pakar beragam bidang ilmu. Kita ingin tahu tentang ilmu apapun, silakan tinggal dicari. Karena di sini ada jaringan pakar dari berbagai ilmu. Jadi tinggal kita punya kemauan untuk mencari apa internet. Sebagai gudang ilmu juga ditunjukkan dengan adanya jaringan antar institusi pendidikan. Sehingga tadi disampaikan bahwa antar lembaga pendidikan itu bisa eh, berbagi referensi, berbagi kepustakaan. Jaringan antar institusi pendidikan juga bisa melakukan
pendidikan bersama yang kemudian dilakukan kerjasama untuk memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan bimbingan dan sebagainya. TK sebagai gudang ilmu pengetahuan juga dapat kita lihat dengan adanya pusat pengembangan materi ajar. Nah, bahan-bahan ajar itu bisa diperoleh dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, dalam bentuk yang lain. Ini karena eh, TIK juga tadi dimaknai sebagai gudang ilmu pengetahuan, sehingga eh, peserta didik, guru, siapapun yang mau bisa mencari bahan ajar itu karena ada pusat pengembangan. Peran TIK sebagai gudang ilmu juga ditunjukkan dengan adanya wahana pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat kita ikuti secara detail, secara jelas, proses dan prosedurnya seperti apa. Kemudian TIK sebagai gudang ilmu juga ditunjukkan dengan adanya komunitas perbandingan standar kompetensi. Misalkan standar kompetensi yang dimiliki oleh lembaga lain, oleh sekolah yang lain di luar negeri misalnya, kita bisa mencoba membandingkan standar kompetensi yang kita miliki dengan standar kompetensi yang dimanfaatkan oleh orang lain. Apakah kita masih terkategori rendah atau sudah terlalu tinggi? Maka komunitas perbandingan standar kompetensi ini dapat kita cari, dapat kita temukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian teknologi juga bisa digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, alat bantu ini kita batasi misalnya alat bantu bagi guru. Alat bantu bagi guru misalnya saja animasi tentang suatu peristiwa. Guru menyampaikan animasi, nah itu membantu peserta didiknya dan membantu guru untuk menyampaikan gagasan ide yang mungkin kalau dilisankan saja akan sulit, maka melalui animasi itu bisa tersampaikan. Berikutnya, alat bantu guru juga sebagai alat uji siswa untuk ujian-ujian. Saat ini banyak program-program yang dapat kita gunakan untuk evaluasi, untuk kuis misalnya, pertanyaan, skornya langsung muncul dan sebagainya. Alat bantu guru juga untuk mencari sumber referensi bahan ajar. Jadi kalau guru nanti kesulitan mencari bahan ajar, maka dapat menggunakan TIK untuk mencari bahan-bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Peran TIK sebagai guru juga untuk melakukan evaluasi kinerja siswa. Nah, ini dengan data yang sudah diinput ke komputer misalnya, maka kinerja siswa dapat diukur, dapat ditentukan, dapat dinilai oleh TIK sebagai alat bantu pembelajaran dan sebagai alat bagi guru juga ini ditunjukkan dengan peran TIK untuk simulasi kasus. Nah, tentu saja untuk simulasi kasus ini harus dibuat terlebih dulu gambaran kasusnya seperti apa sehingga bisa disimulasikan dengan tepat sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya alat sebagai alat peraga visual. Jadi bagi guru dengan menggunakan TIK itu bisa menjadikan sebagai alat peraga visual multimedia visual system. Kemudian alat bantu guru juga untuk komunikasi antar guru. Jadi TIK bisa dijadikan alat bantu sebagai komunikasi antar guru. Ya, adapun bagi proses pembelajaran dalam arti tadi untuk interaksi antara guru dengan siswa, maka TIK ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dengan siswa. Ini sudah sangat jelas contoh-contohnya ya. Misalnya saja proses pembelajaran yang saat ini sering menggunakan teknologi, kita komunikasi melalui WA Group, melalui Telegram, melalui Instagram dan sebagainya. Kolaborasi kelompok studi, nah ini bisa
melakukan kolaborasi kelompok-kelompok studi. Jadi kelompok-kelompok studi bisa melakukan eh, kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, alat bantu interaksi guru dan siswa untuk apa? Untuk manajemen kelas terpadu. Dalam hari ini, kelas terpadu ini maksudnya adalah kelas-kelas yang sengaja dipadukan untuk mempelajari suatu masalah atau suatu keadaan. Adapun bagi peserta didik, peran teknologi itu diantaranya sebagai buku interaktif. Mengapa dikatakan buku interaktif? Karena buku itu bisa nanti dimintai atau dengan adanya buku, ya, dengan adanya buku yang disebar ke media, ya, itu bisa nanti ketika mendapatkan kesulitan memahaminya bisa ditanyakan. Jadi dalam hal ini alat bantu siswa sebagai buku yang interaktif. Kemudian alat bantu siswa untuk belajar mandiri. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, peserta didik bisa belajar mandiri, belajar sesuai dengan apa yang diminati, yang jadi harapan untuk dipelajarinya. Kemudian alat bantu siswa juga untuk latihan soal-soal. Nah, jadi peserta didik dapat melakukan latihan-latihan soal untuk kemudian diisi dan akan muncul nilainya, kemudian diperiksa kembali mana yang masih belum pas jawabannya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih optimal. Berikutnya multimedia ilustrasi, ya, jadi alat bantu siswa untuk melakukan ilustrasi atas apa yang sedang dia pelajari. Kemudian simulasi pelajaran, alat bantu siswa untuk simulasi pelajaran, alat bantu siswa untuk menyampaikan eh, hasil karya, ini alat bantu siswa untuk hasil karya, kemudian eh, sebagai alat juga alat bantu siswa untuk berkomunikasi antar peserta didik dan eh, ini yang perlu kita pahami sekarang. Ini persoalannya. Kita saat ini belajar menggunakan TIK atau menggunakan TIK untuk belajar. Apa yang terjadi di sekolah kita? Jadi ingat, belajar menggunakan TIK atau menggunakan TIK untuk belajar. Maka dalam mata kuliah TIK pendidikan, kita bukan pada kategori belajar menggunakan TIK, tetapi lebih ke menggunakan TIK untuk belajar. Sehingga apa yang terjadi di sekolah kita, eh, yang terjadi di sekolah kita mungkin masih pada belajar menggunakan TIK. Pada idealnya kita menggunakan TIK untuk belajar. Nah, eh, untuk itu guru perlu mengintegrasikan TIK untuk pembelajaran. Maka guru dengan eh, posisi sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar dapat memberikan pilihan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk mengalami peristiwa belajar melalui teknologi. Jadi kita integrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk mempermudah guru, bukan hanya untuk mempermudah guru menyampaikan materi, tapi juga eh, berperan untuk menumbuhkan keterampilan masyarakat pada abad ke-1 seperti disebutkan. Itu ada skill-skill yang perlu dikembangkan. Adapun peran siswa, kalau tadi lihat dari peran guru, peran siswa menjadi partisipasi aktif, menghasilkan dan berbagi pengetahuan, keterampilan secara berpartisipasi sebanyak mungkin sebagai layaknya seorang ahli, belajar secara individu, sebagaimana juga kolaboratif dengan siswa yang lain. Uh, Integrasi TIK dalam pembelajaran ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu. Dalam hal ini adalah prinsip aktif, konstruktif, kolaboratif, dan antusiastik. Sedangkan integrasi TIK dalam pembelajaran prinsip lainnya adalah dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, high order thinking skill training. Jadi ini adalah prinsip-prinsip, jadi ada 10 prinsip untuk integrasi TIK dalam pembelajaran.
Demikian yang dapat disampaikan pada perkuliahan hari ini terkait dengan pembahasan peran TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menginspirasi kita semua untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan. Demikian yang disampaikan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.